Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. Senang sekali hari ini saya Korea Hafizah kembali membersamai Anda dalam Bincang iNews. Ya, pemirsa, kita kali ini akan ngobrol-ngobrol. Saya yakin Anda juga baru-baru ini ya sering mendengar informasi tentang korban dari kasus TPPO yang dipulangkan ke Nusa Tenggara Barat. Baru-baru ini kita lagi hangat begitu ya informasinya. Nah, kita akan berbincang-bincang seperti apa sih, sedarurat apa Nusa Tenggara Barat ini terhadap kasus TPPO. Jadi saya akan berbincang-bincang kali ini sudah hadir bersama saya di studio Bincang iNews bersama dengan AKBP Putu Bagiartana dari Kabak Binop Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Barat. Kita sapa dulu satu-satu narasumber kita. Salam jumpa Pak Putu ya, panggilnya Pak Putu. Ya. Pak Putu. Kabar baik Pak Putu? Alhamdulillah baik. Sehat. Terima kasih sudah hadir di Bincang iNews. Juga bersama dengan Pak Mangiring Hasoloan Sinaga dari Kepala BP3MI Nusa Tenggara Barat. Salam jumpa Pak Manurung. Panggilnya Pak Mangiring, mohon maaf. Mangiring, mohon maaf ya, saya jadi salah sebut terus dari tadi ya. Namanya agak asing soalnya dalam masyarakat NTB. Tapi panggilnya Pak Mangiring atau Pak Hasoloan ini? Pak Sinaga aja. Oh, Pak Sinaga. Sinaga. Baiklah. Terima kasih sudah hadir di Bincang iNews untuk kedua narasumber kita. Ini perbincangan kita cukup apa ya, kalau saya mengatakannya cukup ekstrim dan cukup mengerikan juga kasus TPPO yang katanya lagi darurat di Nusa Tenggara Barat. Tapi saya ke Pak Putu terlebih dahulu ya Pak Mangiring. Seperti apa, sedarurat apa kasus TPPO yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, Pak Putu? Baik, pemirsa iNews. Ketika bicara darurat, artinya hal-hal yang perlu diatensi dan perlu dilakukan upaya-upaya sesegera mungkin. Di mana kasus TPPO ini sebagaimana arahan Bapak Presiden dan Bapak Kapolri, ini harus segera dilakukan upaya dari segi penegakan hukumnya, dari segi upaya-upaya lain, pencegahannya, maupun pengungkapan kasus-kasus yang ada di seluruh Indonesia. Okay. Jadi sekarang seluruh Indonesia di 34 Polda sedang bergerak. Bagaimana menangani kasus TPPO ini agar menjadi efek jerah bagi para pelaku, dan khususnya di NTB ada beberapa kasus-kasus yang harus segera diungkap. Harus segera diungkap. Harus segera berarti diungkap memang sudah berjalan ya Pak Putu ya? Iya, harus dilakukan penegakan hukum. Baik. Ini yang menjadi kenapa harus darurat. Karena NTB ini menjadi ke tingkat nasional menjadi keempat. Keempat? Ya. Wow, luar biasa. Jadi dari segi pekerja migrannya maupun kasus-kasus yang terkategori TPPO ini yang menjadi korban maupun ada juga yang menjadi pelaku. Jadi yang harus sesegera mungkin dilakukan baik upaya penegakan hukumnya kepada pelaku agar prosesnya sesuai dengan norma maupun undang-undang yang berlaku. Baik, oke, baik. Kemudian saya ke Pak Sinaga. Ini Pak Sinaga ini tentunya tugas sehari-harinya ya mengenai PMI ini. Seberapa darurat dari sudut pandang dari BP3MI NTB ini kasus TPPO, Pak Sinaga? Terima kasih pemirsa iNews, bahwa penempatan unprofesional pekerja migran Indonesia di NTB ini menjadi perhatian besar kita. Betul. Karena dari beberapa kasus pencegahan yang ditangani oleh pihak-pihak teman-teman Polda-Polda di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah-wilayah transit seperti di Jawa Timur, Jakarta, Jawa Barat, Banten, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Pontianak, Kalimantan Utara, setiap ada pencegahan, hampir pasti ada korbannya warga NTB. Ada saja warga NTB yang menjadi korban. Bahkan pencegahan di Polda Metro Jaya 22 orang, 100% NTB. Pencegahan Polda Lampung 24 orang, 100% NTB.
100%. 32 orang kabarnya dari 37 yang pencegahan di Polda Sumatera Utara, 32 orang warga NTB. Belum lagi pencegahan yang dilakukan oleh Polres Bengkalis, Polres Dumai, kemudian di Nunukan, kemudian di Polres Tabatam, Bintan, Wow. di wilayah Kepulauan Riau, Sekali. kemudian di Kalimantan Utara, di wilayah perbatasan kita, di Nunukan. Itu selalu ada. Oke. Ya, Pantas saja ya peringkat keempat peringkat nasional. keempat dari segi penempatannya. Oh, dari segi penempatan. Yang prosedural. Yang prosedural. Prosedural. Kalau kasus TPPO di Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara, dari data kami tahun lalu itu hampir 1.000 1.000 orang. Tahun lalu. tahun lalu. Sekarang sudah di angka 300-an. Oh, sudah menurun jadi ya untuk dari Ini tahun ke tahun. itu bulan masih Oh, belum, ini belum masih ya? pertengahan. Ini masih pertengahan tahun, betul. 300 sekarang bulan Juni. Sepertinya udah mencapai ke angka 380, hampir 400. Oke, baik. Baik. Kasus yang terjadi kemarin dipulangkan dari Lampung begitu ya. Dan ini seperti yang disebutkan dari Pak Sinaga tadi, kita dengar bersama bahwa kasus-kasus itu ditemukan di daerah luar, tidak ditemukan pencegahannya di daerah Nusa Tenggara Barat sendiri. Artinya mereka memilih jalur-jalur yang boleh saya katakan mungkin jalur tikus, pintu Doraemon begitu ya. Apa yang menjadi perhatian mungkin dari Polda NTB, seperti apa menanggapi hal tersebut? Apakah kita kurang kontrol atau seperti apa Pak Putu? Baik, terkait dengan penemuan di tempat lain. Jadi mereka, para pelaku ini mempelajari terus bagaimana caranya keluar, membawa keluar dari NTB dengan berbagai modus. Misalnya modusnya dia mengunjungi keluarga, modus ke tempat di luar NTB untuk bisa para tekong ini atau para pelaku-pelaku ini tidak dari NTB berangkat, karena kalau dari NTB akan mengalami kesulitan, ya. Kesulitannya pengawasan sudah kita lakukan. Oke, itu artinya pengawasan di Nusa Tenggara Barat sudah ketat begitu ya? Sudah kita lakukan. Jadi mereka berusaha mencari di luar, apakah dari segi dokumennya di luar, pemberangkatannya, penampungannya semua di luar. Oke, baik. Ya, Baik, ditahan sampai dulu ke luar Pak Putu negeri. dan juga Pak Sinaga, nanti kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita luar biasa, ini menarik sekali. Pemirsa, untuk kita ketahui bersama dan tentunya masyarakat juga perlu tahu tentang edukasi ini ya Pak Putu dan juga Pak Sinaga. Kita break dulu, kami akan kembali pemirsa setelah jeda berikut ini. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih Iya, dikasih benar. senjata gitu? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? mobil plat merah tuh, Pak.
plat merah. Mengungkap fakta, Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility? Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. menyuarakan keadilan, Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Pemirsa, NTB dikatakan darurat kasus TPPO. Tadi dijelaskan oleh Pak Sinaga, di hampir setiap kasus ya yang diungkap itu ada saja warga NTB yang menjadi korban TPPO ataupun non-prosedural ini. Pak Sinaga, sebenarnya apa yang menjadi akar permasalahannya? Kenapa mereka lebih memilih untuk menjadi PMI non-prosedural ataupun menjadi korban TPPO lah seperti itu ya? Kira-kira akar permasalahannya seperti apa? Apakah serumit itu untuk menjadi PMI yang prosedural, yang legal begitu? Sebenarnya dari permasalahan bagaimana biar bisa berangkat legal, bersabar. Nah, tetapi kenapa mereka bisa berangkat dengan jalur-jalur tidak resmi? Satu, pertama kurang mendapat informasi. Kemudian yang kedua, mereka lebih percaya kepada orang-orang sekitar. Orang-orang sekitar karena terus terang tekong, pelakunya itu ada tekong darat di luar negerinya, di Malaysianya, ada tekong daratnya di Lombok atau di Sumbawa. Kemudian ada tekong darat di wilayah-wilayah transit, itu rata-rata itu orang-orang terdekat. Sudah terkoordinir dengan baik. Jadi mohon maaf, kita pernah juga menangani kasus-kasus seperti itu. Tekong di Malaysianya juga dari Lombok, tekong di Lomboknya sendiri orang Lombok, yang handle di wilayah-wilayah perbatasan juga orang Lombok. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya barangkali gaji yang lebih besar. Gaji yang lebih besar? Gaji yang lebih Jadi besar. yang prosedural lebih besar gajinya dijanjikan? Maksudnya mereka untuk meningkatkan penghasilan yang dia dapat, bukan berarti mereka tidak ada pekerjaan di NTB. Tapi mereka karena tergiur dengan gaji yang menurut iming-iming dari para pelaku ini, gaji yang lebih besar, mereka berangkat. Kemudian kenapa mereka juga berangkat? Jangan jalur unprocedural. Ini juga pilihan-pilihan terakhir bagi mereka yang sudah dinyatakan blacklist di negara tujuan penempatan. Itu biasanya blacklistnya berapa lama, Pak? Itu sekitar 5 tahun. 5 tahun. Jadi ketika secara sistem pihak immigration di luar negeri, contoh di Malaysia, ketika pihak sistemnya sudah menolak, mereka tidak bisa masuk secara resmi. Maka pilihan-pilihannya salah satunya jalur-jalur non-prosedural. Dan yang terakhir, mereka lebih percaya informasi-informasi dari sosial media daripada informasi-informasi resmi dari pemerintah. Oke, baik. Itu menjadi akar permasalahannya ya, Pak Sinaga ya. Baik, nanti kita ingin tahu seperti apa dari misalnya BP3MI, dari pemerintah begitu ya, menanggapi mungkin akar permasalahannya sudah diketahui, pastinya solusinya juga akan diusahakan untuk bisa mencegah ataupun memutus mata rantai dari TPPO ini. Saya ke Pak Putu terlebih dahulu. Tadi disebutkan oleh Pak Sinaga bahwa tekongnya ada dari Lombok, kemudian di daerah mungkin yang tempat transit juga ada gitu warga Lombok, kemudian di daerah Malaysia juga ada warga Lombok. Nah, bagaimana bisa memutus mata rantai dari jaringan mereka, Pak Putu, kira-kira dari kepolisian bagaimana usaha yang dilakukan? Baik, terkait dengan mata rantai, bagaimana upayanya? Ini harus secara bersama-sama. Tidak bisa dibebankan kepada Polri dalam hal ini, walaupun tupoksinya bagaimana menjaga situasi kamtibmas melakukan penegakan hukum, tetapi lebih kepada warga masyarakat di sekitarnya.
pemahaman terkait bagaimana bekerja yang prosedural itu harus dipahami. Jangan bekerja tanpa prosedural. Ini yang harus dipahami masyarakat, bahwa belum tentu apa yang menjadi perkataan tekong ya itu selalu benar. Ya. Oke. Walaupun tidak membayar, ini tidak membayar, nanti gaji. Tapi nanti akhir diakumulasi gajinya dipotong. Oke. Ya. Oke. Tidak ada modal, dimodali dulu. Dimodali dulu oleh Tekong. Biasanya begitu yang dilakukan. Iya, dimodali dulu. Oke. Tapi nanti akhirnya gaji mereka tidak terasa, gaji dipotong. Kok dapat sedikit? Ya kamu kan berangkat kemarin ngurus ini, ngurus ini. Ngutang dulu. Itu. Jadi tidak. Itu yang menjadi menarik sekali. Bekerja di rumah gajinya hanya 2 juta, di luar negeri gajinya 5 juta, tidak ada modal untuk bisa masuk ke pekerjaan itu. Bekerja di luar negeri menjadi sebuah tren gengsi. Baik. Tapi kalau kembali ke memutus mata rantai jaringan Tekong yang tadi, Pak Putu. Kalau seperti kasus kemarin sudah dipulangkan beberapa korban TPPO, pastinya mereka juga sudah tahu gitu ya, dari kepolisian mungkin tidak tahu Tekongnya ini, jadi jaringan-jaringannya seperti ini. Untuk tindakannya ke depan itu seperti apa? Pastinya sudah tahu ini loh orangnya begitu. Tindakan ke depan dari kepolisian? Terlalu banyak jaringan ini. Terlalu banyak jaringan ini, jadi berganti-ganti orang. Memang ada beberapa yang lakukan upaya penegakan hukum. Pelaku-pelakunya sudah lakukan penegakan hukum. Selanjutnya berganti, mereka jaringannya untuk di Lombok misalnya di tempat lain untuk transport misalnya di tempat penampungan beda lagi, pemberangkatan ke negara tujuan beda lagi. Jadi mereka jaringan ini yang perlu kita putus. Ya. Jadi jaringannya terlalu luas ya, sehingga terlalu banyak dan mereka mempelajari, ini celahnya, ini kita coba. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Ya, kemarin tidak berhasil berarti di penampungan mereka digerebek. Atau di tempat sebelum masuk ke luar negeri dicegah. Nah, itu artinya upaya kita berhasil supaya tidak menjadi lebih jauh menjadi korban. Baik. Intinya dari pihak keamanan ataupun dari pihak TNI Polri begitu pastinya juga sudah melakukan pencegahan ataupun memutus mata rantai jaringan tersebut. Nah, kembali ke pemerintahnya sekarang, ke BP3MI-nya. Tadi Pak Sinaga mengatakan beberapa hal yang mendasari mereka ingin menjadi PMI non prosedural begitu. Adakah upaya dari pemerintah untuk lebih mempermudah begitu Pak Sinaga? Bagaimana agar mereka bisa menjadi PMI tapi secara prosedural? Tapi nanti saja dijawab Pak Sinaga, kita break dulu ya, nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami break terlebih dahulu, masih di Bincang iNews, jangan kemana-mana. Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? 1. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta.
Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility? Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang iNews. Kita masih ngobrol tentang bagaimana NTB yang darurat kasus TPPO. Tadi Pak Sinaga ada pertanyaan yang belum terjawab ya. Bagaimana usaha pemerintah agar lebih memudahkan begitu masyarakat untuk menjadi PMI legal ataupun prosedural sehingga mereka tidak menjadi korban TPPO, tidak menjadi PMI non prosedural yang akhirnya akan membahayakan diri mereka sendiri begitu. Yang pertama, kita akselerasi proses penempatan. Jadi angka penempatan kita yang resmi sekarang sudah di angka 16.000. Akselerasi penempatan. Proses penempatan. Proses penempatan. Artinya bukan ada yang dilanggar, tetapi percepat pelayanannya. Yang kedua, kita kampanye zero cost. Bahwa ada beberapa 10 jabatan yang ditiadakan biayanya. Jadi gratis seperti itu. Jadi contoh menjadi pekerja di ladang perkebunan itu tidak ada biaya. Nah, itu salah satu cara. Nah, kemudian kerja-kerja kolaboratif dalam Undang-Undang 18, peran pemerintah pusat, peran pemerintah provinsi, peran pemerintah kabupaten kota, bahkan sampai pemerintah desa itu ada. Jadi kita berharap, kalau saya menekankan, ayo dong pemerintah desa. Pemerintah desa. Pemerintah desa yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ya karena langsung bersentuhan dengan warganya. Ya, ayo dong gerak pemerintah desa, lakukan sosialisasi, kemudian lakukan informasi yang jelas dari mana, diberitahu semua bahwa informasi itu ada di Dinas Tenaga Kerja, kemudian ada di BP2MI. Nah, harapan saya teman-teman percaya dengan apa yang diomongkan pemerintah. Jangan lebih percaya apa yang disampaikan oleh Tekong. Iming-iming ini. Ingat TPPO ini bukan dilakukan orang-orang jauh. Itu biasanya TPPO ini dilakukan oleh orang-orang yang terdekat. Baik. Oke, baik. Jadi intinya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat juga ya Pak Sinaga ya. Kalau masyarakat bertanya, apa yang saya dapatkan keuntungan lebihnya PMI prosedural dibandingkan saya menggunakan non prosedural? Tentu hak-haknya. Hak-hak yang terjamin karena dia dalam kontrak yang tertulis dan kontrak kerja ini sudah diketahui oleh pihak perwakilan kita dalam ini KBRI, KJRI, kemudian perusahaan yang memberangkatkan resmi, kemudian penggunanya di sana juga berbadan hukum yang resmi. Jadi ketika ada masalah, mata rantai itu bisa langsung kita urut dari hulu sampai hilir. Atau sebaliknya dari hilir ke hulu, karena dia semuanya resmi dan bertanggung jawab. Jadi kerja-kerja kolaboratif tidak hanya sampaikan ke BP2MI, tidak bukan merupakan tugas BP2MI saja, karena di undang-undangnya sudah ada pembagian tugas. Bukan hanya fungsi Polda, ingat Bu, mereka ini menggunakan jalur-jalur domestik. Kalau jalur internasional kita kan hanya satu, Bandara Internasional Bijam. Ya kenapa ini muncul di wilayah lain? Nah, artinya berarti mereka menggunakan punya jalur-jalur banyak cara domestik. ya? Berarti di wilayah lain juga bukan berarti jalur yang resminya. Mereka dari hutan-hutan bakau, dari garis-garis pantai. Itu sangat berbahaya Pak Sinaga. Sangat berbahaya, kapal tenggelam. Tapi mereka lebih memilih itu. Memilih itu karena apa? Janji-janji manis tadi, prosesnya lebih cepat. Hari ini bayar, besok berangkat, itu yang berbahaya. Nah, sekali lagi saya sampaikan, setiap proses kata kuncinya sabar. Sabar. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya pemirsa ya, untuk Anda yang ingin menjadi PMI begitu ya. Sabar karena itu akan implikasinya akan baik juga untuk kedepannya begitu. Baik. Kembali ke Pak Putu terkait dengan korban ataupun pelaku dari pihak kemana ataupun pihak kepolisian, apa yang dilakukan? Adakah seperti misalnya restitusi yang diberikan untuk korban, maksud saya seperti apa Pak? Iya, terhadap korban, khusus korban. Jadi restitusi ini diberikan melalui proses. Jadi proses menegakkan hukum dilakukan dulu sampai dengan proses pengadilan, baru dimintakan restitusi sebagaimana undang-undang. Jadi terhadap korban yang sudah mempunyai kekuatan hukum pelakunya, ini dimintakan
restitusi, ganti rugi terhadap apa yang dialami, apa yang merasa dirugikan. Jadi prosesnya memang seperti itu. Tidak mesti harus langsung gitu. Ya. Kalau pelaku berapa tahun hukuman pidananya, Pak? Kalau di pelaku kan kita menggunakan persangkaan mana dulu. Kalau di Undang-Undang 21 2027 agak pasti kan ada minimal. Oh, minimal. Kalau di Undang-Undang 18 2017 hanya maksimal. Hanya maksimal. Jadi 15 tahun. Kita lihat dari case-nya. Kasusnya apa ini? Apakah ini masuk kategori persangkaan di Undang-Undang TPPO, Undang-Undang 21 2007? Ini lebih kepada memberikan pembelajaran, memberikan efek jerah kepada masyarakat. Semoga bisa memberikan efek jerah tentunya. Ya, itu intinya bahwa proses penegakan hukum mudah-mudahan. Tapi kalau berganti orang, berganti pelaku, ini juga efek jerahnya nggak dapat. Ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Tugas kita bersama-sama, ayo dari awal, dari paling bawah kita tahu peduli bahwa TPPO ini ketika akan menjadi korban unprosedural akan sangat rentan menjadi korban. Berbahaya. Ya, baik. Berbahaya. Oke, baik. Pak Putu, karena waktu kita terbatas, mungkin sebagai closing statement apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak Putu, silahkan. Kepada masyarakat hendaknya bila ingin bekerja ke luar negeri, pilihlah jalan prosedural. Tadi sampaikan bersabar melalui proses, jangan ingin cepat, karena cepat belum tentu juga akan memberikan hak-hak mereka ketika berada di luar negeri. Contoh, paspor itu adalah nyawa. Paspor itu adalah nyawa. Nyawa. Jadi tolong ikuti ajaran pemerintah, karena pemerintah sudah memikirkan ini ada dampak, ini tidak ada dampak. Baik, oke. Jadi pemerintah sudah memikirkan yang terbaik begitu yang untuk terbaik, masyarakat. Baik, Pak Sinaga, ada yang ingin disampaikan lagi pada masyarakat? Boleh, silakan. Baik, tetap menerima informasi dan mencari informasi yang benar. Dan yang kedua saya sampaikan, kita tetap dorong untuk penegakan hukum. Kasus-kasus ini jangan terputus. Ketika kasus ini terjadi di Sumatera Utara, terjadi di Lampung, terjadi di wilayah lain, yang ditangkap hanya pelaku yang di sana. Tolong dong, kita juga kerja-kerja kolaboratif, pelaku-pelaku di hulu ini juga kita sikat semua. Baik, jadi dari masyarakat juga ya, laporan masyarakat juga perlu informasi. sekali. Baik, terima kasih Pak Sinaga dan juga Pak Putu. Sukses untuk kedepannya bagaimana bisa mencegah ataupun memutus ya mata rantai dari jaringan pelaku TPPO ini. Sukses, terima kasih Pak Sinaga dan Pak Putu sudah hadir. Kita berjumpa di lain kesempatan. Baik pemirsa, demikian Bincang iNews kali ini. Sekali lagi mari kita menjadi masyarakat yang cerdas, memilih informasi yang bijak ya, dan juga memilih untuk menjadi PMI. Untuk Anda yang berniat untuk menjadi PMI, menjadi PMI yang prosedural ataupun yang legal. Saya Korea Fiza, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.